Halo semua, kembali lagi di PPKM. Pokok PPKM. Podcast Pak Kecek mendengar. Langsung. Ini sudah datang jauh-jauh dari Ambon. Dorang ada pulang rumah dulu, balik rumah dong. So, ada Christine, Natalia, halo semua. Makarmas dan Echa Tresia ya. Teresia Lefte. Oke. Sulit bebas mana dulu ini. Pengaruh PPKM Pak kan. Oke, bagaimana? Sehat? Puji Tuhan Kak, sehat luar biasa. Echa? Alhamdulillah sehat. Sebenarnya bukan sehat ya, mesti sehat. Harus itu harus. Kalau nggak sehat semua bawa di kapal. Mau request isoman di rumah juga kan? Oh, iya. Ini sarjana tuh? Iya, sarjana COVID. DP istilah keren Kak, post COVID. Post COVID, oke. So, ada guru dan murid. Iya. So, ada toh Panas kan dari Kak? sebilang yang tadi. Dari Enci ini ada yang Enci anak murid kesayangan. Aduh, Maupun kan guys. panas ini. Pengaruh selama anak baku apa kan kira-kira begitu? Panas hot nih. Nah, jadi ini pertama kali Kak Lia di mana katanya itu tim? Oh, ada pementasan. Iya, gedung kesenian. Iya, Kak ada bawa murid. Kong ada Enci Christine menyanyi. Terus Iya. ini Kak mau Bapuji. Jadi kalau Kak Boji itu bukan berpikir ini karir ini kali beli. Jadi dulu karir itu ada isi acara. Udah gitu terus Kak dengar suara siapa ini? suara merdu dari mana ini? Nah, kalau Kak dengar singkat cerita kan Kak so berkeliling sadar tuh dari Batam udah dari ujung ke ujung, pokoknya dari Indonesia Barat, Tengah sampai Timur Kak so pernah tinggal lama di beberapa kota. Dan jarang Kak dapat dengar suara semerdu itu. Sedap sekali. Semua terbang ini. Saya bilang Kak nyawa puji ini, Kak cuma cerita. Kok Kak dapat dengar, ini cewek ini keren sekali. Dok, memang. Waktu itu kan. Jadi Kak berusaha dalam hati Kak, bagaimana dia cara supaya kamu si baku kenal dengan dia. Sedap sekali. Jadi akhirnya proses jebak menjebak. Ini DP apa ya? DP apa Kak? Ini lebih hasil. Iya, hasil. Jadi Kak jebak mana? Mar dapat hasil. Iya, Oh, puji oke. Tuhan. Jadi akhirnya Kak cari cara bagaimana supaya buku kenal yang Itin. Terus ada seseorang anak kecil yang masih polos. Yang masih belum secantik ini. Mamanya, DP mama datang kong mau daftar. Kali itu mau daftar vokal. Ada guru? Ada. Langsung bilang ada. Sudah tenang, nanti kita urus. Dan akhirnya Mem Christine datang dan dari saat itu banyak sekali orang cerita. Kalau orang cerita ada 7 jam so. Aduh. Kurang lagi. Kurang hari. Akhirnya ya sering project dengan Christine dan akhirnya Christine jadi PNS dan dari TK kan tuh orang Iya, kan? dari Bukan dari TK, maksudnya ada Christine sempat mengajar di TK. mengajar di TK, terus orang sering projectkan dari sekolah sampai di luar sekolah. Nah, dan Echa, Kak kenal Echa dari
ultah anaknya murid saya, Ustaz. Jadi ada kakek murid nama Kak Steve Sada. Itu kakek murid pertama di Bitung, dan muridnya lagi Gabriel waktu itu. Dan ini waktu itu ada isi acara kan di Kak Steve anak ini. Ya gitu Kak datang kan, si kecil ini so bertalenta. Pokoknya kayak nyoba puji, ini cuma Kak cerita. Nah, dan akhirnya bercerita nyambung, akhirnya termasuk di keluarga RH dan masih RH ini. Oh masih. Akhirnya baku dapat baru Deng baru kalau Deng kapan gitu kan? Oh ada Komdan Yel, ada steel drum, toh steel drum di rumah. Kita terus dan singkat kata orang berdua di samping saya orang yang sangat bertalenta, tentunya bekerja keras, ya kan? Karena kalau talenta saja tidak cukup, toh kalau tidak diiringi dengan kerja keras. Kak Christine jago menyanyi, kalau Kak Christine nak jaman nyanyi lewat, toh. Begitu lagi nih Eca, kalau Eca memang so bagus menyanyi, kalau so nak latihan lewat. Jadi harus bertalenta juga harus bekerja keras. Panjang sekali Kak pembukaan ini. Luar biasa. Jadi singkat cerita begitu dan cerita dengan nih dua orang ini, toh. Oke, aktivitas sekarang Christine? Kalau sekarang sementara. Di mana kok ngajar di mana? Di Bitung Utara. Bitung Utara. Jadi dari Pardo ke Bitung Utara. Ke Bitung Batu Putih Iya. Batu Putih, White Stone. Oke. Batu Putih jauh sekali. Hari-hari. Hari-hari Kak, di belakang gunung. Jadi dari muka gunung saudara sampai di belakang. Setiap hari. Apalagi mungkin beberapa waktu yang lalu masih sempat PPKM, tapi sekarang mau 1 minggu kembali lagi sekalipun masih istilahnya sekarang pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi ya ada 2 sesi lah kalau lebih dari 20 orang siswa gitu. Ya mau tanya sih, lelah. Kalau lelah pasti sangat lelah karena hari-hari yang lain masih tidur, orang kasih yang sementara dalam perjalanan menuju tempat pengabdian. Tapi semua disyukuri karena pekerjaan kan orang diminta Pak Tuhan. Jadi kalau nyata melakukan semua itu dengan penuh tanggung jawab, kayak rasa malu gitu Tuhan. Yang udah minta tuh habis itu nggak mau bertanggung jawab, toh memang bijaksana ini toh. Ibu nggak salah memang, murid-murid nggak salah, ini guru oke lah, bijaksana dan salah. Yang penting jangan bijak sini. Oke, dan Kak Christine menyanyi dari kapan dulu? Cerita sepanggal-sepanggal. Kalau menyanyi dari lahir. Belum kalau dari lahir. Yang pasti pas kalau kita ingat betul dulu kalau masih kecil itu masih sekitar umur 6-7 tahun itu suka ikut ibu tuh. Nah, jadi suka-sukanya menyanyi di situ. Nah, mulai menyanyi sampai sekarang. Ajang bakat pertama kaum ibu. Ini pokoknya podcast begini banyak cerita yang belum pernah tercerita. Iya. Oke, jadi ajang perform pertama ada kaum ibu men. Oke, dan berarti selama sekali ya? Selama sekali sampai sekarang mau pijak kepala 3. Masih menyanyi. Ya. Jadi sebenarnya menyanyi kok itu apa itu for Kak Christine? Apa arti menyanyi for Kak Christine? Kalau menyanyi buat kita secara pribadi karena talenta ya, maksudnya orang tidak pernah tahu talenta apa yang orang Tuhan dah kasih pada orang sejak orang awal ada di dunia ini ya kan. Dan
ketika menyadari ada kelebihan dari orang-orang lain yaitu dalam bidang menyanyi, ya kita sangat bersyukur, dan bernyanyi itu sudah merupakan kita hidup yang sendiri. Itu menyanyi itu merupakan bagian dari kita kehidupan. Jadi kalau boleh mau bilang tiada hari tanpa menyanyi sih sebenarnya. Tiada hari tanpa Tanpa menyanyi. menyanyi. Jadi Seperti makan udah. Oh. Oke, luar biasa. Jadi kalau ada quotes masing-masing. Iya. Mari kalau mencipta quotes. tiada hari tanpa bernyanyi. Tiada hari tanpa menyanyi. Oh. Kira-kira seperti itu. Oke. Oke. Chan, Ya. sebesar kan? Masa kecil-kecil terus. Seperti ini. Eca waktu itu masih kecil sekali, masih umur 6 tahun sewaktu anak umur Anak SD itu ya. 8 tahun lah, masih kecil sekali waktu itu Kak Dalia. Terus katanya, Sip, siapa itu? Oh ini tapi murid-murid. Ah, berbakat ya dari kecil begitu. Nah, Rambu belum lurus begini tuh Kak. Dan ini kok bukan gua. Nah, santai. Oke. Santai. Dan banyak Kak, banyak sekali lihat Kak murid-murid ada yang sangat berbakat, tetapi dorangnya terus. Ya mungkin karena dorang rasa so tahu, akhirnya nggak terus, padahal sangat berbakat. Nah itu sangat disayangkan. Nah Eca ternyata bukan murid seperti itu, bukan orang yang seperti itu, bahwa so ada menyanyi ini mau berhenti, ternyata terus. Iya. Dan Kak tahu sementara ikut lomba Iya, Ekolomba. Garis 2M. Kak bawa nama Sulawesi Utara untuk yang kedua kalinya loh. Memang keren. luar biasa ya. Jadi Eca ini beberapa kali ikut kompetisi. Tahu lah dinamika lah, setiap ada kompetisi ada faktor X, ada faktor Y. Tapi yang Kak salut di Eca dan keluarga adalah nyanda mau berhenti, Iya. tahan banting, biar so banting berdiri ulang. Betul. Dan selalu membuktikan bahwa orang yang tetap bertahan adalah orang yang nggak mau menyerah. Ya. Toh, kalau sudah menyerah, mungkin sudah jadi ini toh. Eca sudah jadi apalah, Olimpiade matematika. Mar tetap maju dan jadi itu kalian wah dari anak kecil yang sebesar ini itu saja bisa jadi pelajaran bahwa betapa orang harus konsisten. Iya. Dan hal yang sama dengan Enci ini, biar jauh tiap hari bola-balik konsisten ngajar terus. Eca konsisten terus. Dan orang nak perlu berpikir oh mesti juara apa segala macam. Toh kak ada bilang Pak Mama tuh lalu kalah dan menang urusan ke belakang. Yang penting orang coba dulu. Tapi mental juara urusan di depan. Yes. Sahabat sekali. sahabat super. Bagaimana? Eca, bagaimana pengalaman selama ini Daiko? Kalau pengalaman pertama Ekolomba waktu kapan itu? Waktu SD sebelum masuk RH tuh itu deh Ekolomba di salah satu radio di sini. Itu memang pertama kali yang kayak memberanikan diri for Ekolomba, itu kayak dipaksa sih sebenarnya. Udah pas Ekolomba ya. Bukan cuma kan? Orang sama sih. Kalau pas Ekolomba itu kan mungkin memang karena belum balis lagi di RH atau gimana sih toh, suara kan belum kayak terbentuk. Jadi waktu itu masih memang tujuan itu kan mau coba-coba. Dan waktu itu pengalaman pertama sih kalau mau bilang Ekolomba. Kok waktu itu kan kayak mungkin Tuhan belum berkehendak untuk juara di situ. Itu kalau pertama orang mau Ekolomba itu pasti berasa kayak, dah, kenapa kan kita juara di sini gitu. Kecewa dan tapi lama-lama kita berpikir kalau misalkan kita so stuck di situ kayak berpikir nyanda mau maju, ya nyanda mau maju no. Ya. Jadi nyanda ada hari ini. Iya, nyanda ada hari ini pasti. Jadi dari hari itu kita belajar, oh kalau kita langsung kecewa ke merasa puas dengan apa yang kita dapat sekarang, kita nyanda akan mendapat suatu hal yang baru yang akan kita dapatkan nanti. Jadi puji Tuhan toh. Jadi pengen belajar terus akhirnya aku dapat di RH, terang belajar sama-sama akhirnya sampai sekarang udah ini lomba masih ke lomba no.
capek piala kak sering dia. Aduh, Udah lewat sih kak kita. piala lain aduh. Ini ada kayu api nih bikin kayu api jadi piala. Banyak sekali. Ada katanya bikin kayu api. Maksudnya banyak sekali dan kak rasa jiwa kompetitif tuh dari muda itu akan terbawa sampai bisa, bukan orang ambisius ya, nah tapi orang bagaimana memanage dompet diri untuk menampilkan yang terbaik, toh terutama Enci selalu dia bilang kalau orang terbaik kasih for Tuhan pasti semua akan mengikuti. Ya betul. Jadi memang ternyata Eca membuktikan begitu dan ajang bergengsi ini tentunya jadi lompatan besar ya for Eca dari tahun lalu. Mungkin tahun lalu ada kurang di mana. Nah itu bagusnya kompetisi. Jadi orang bisa menakar, orang pede sangat menakar. Ada Enci malu tuh Enci. Jadi dari pengalaman. Iya, jadi orang bisa tahu ternyata kita kurang begini dan orang bisa melompat lebih tinggi. Bagus tuh itu. Dan Eca ini kak sebenarnya untuk yang kedua kalinya sih sampai tembus babak nama Sulawesi Utara. Oke. Yang tahun 2017 kalau 18. Oh ya 18 itu dia masih SMP. Jadi juara di provinsi Sulawesi Utara dan ke sana kemudian tahun ini lagi dan ini sementara masih dalam penilaian. Oke. FPS FLS 2N tahun 2000. Itu tadi itu. Oh iya. Nanti Kak Tit. FL S2. Apa itu? Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Nasional lagi. Nasional kan. Oh, DP Ajang bukan di kota sih, DP provinsi karena dia sudah 2 kali tembus nasional. Janggores. Dan keren itu enggak semua anak yang bisa punya pengalaman seperti Eca. Tapi anyway, stay low nih, santai, nggak usah dan ini memang ada fase-fase tertentu orang wah itu sudah jadi begini mungkin karena kita setelah, jadi mesti ingat baik-baik tombe fondasi toh. Dan kedua mesti jangan tegur diri sendiri karena musuh terbesar. Apalagi Kak kalau sedengar orang puji itu itu tuh yang bikin tagak. Begitu. Jadi biasa lah itu. Kalau ada prestasi orang puji, itu rangkap yang masuk. Ternyata itu setahu kap yang masuk. Karena bangga dengan sombong itu cuma garis tipis. Beda tipis. Jadi antara orang mau pride atau orang mau itu tinggal dekat sekali. Iya, betul. Jadi prestasi apapun itu sebenarnya bukan tujuan, itu cuma step-step awal. Karena masih banyak lagi. Kak dulu the best keyboardist, pernah the best bassist Sulut waktu itu. Cuma serta Kak dah lewati itu, serta Kak buku dapat yang orang, ternyata itu dia bukan selamanya jadi patokan. Ya. Banyak lagi step berikutnya. Ternyata orang mesti konsisten, ternyata orang jangan puas, harus latihan terus. Udah gitu harus jaga attitude. Begitu. Karena banyak orang yang skill hebat tapi attitude buruk. Kenyataannya ternyata pakai sekarang. Iya, betul. Jadi mesti seimbang, toh? Ada orang bijak mengatakan skill dan karisma akan membawamu naik. Tapi yang akan membuat engkau bertahan di atas sana adalah karakter. Jadi karakter itu terpenting itu terus mesti jaga. Jangan sampai lupakan orang-orang yang selalu mendukungmu. Ada mama. Mama ada di sini kok mama. Tuh, jangan sampai lupa. Kak masih ingat sekali dulu semua jatuh dari motor tuh. Ini mama dengan papa dengan kakak ada buku bawah ini keyboard. Iya betul. Kak lihat bukan mainin. Sampai segitunya gitu ya Kak. Sampai segitunya orang tua support gitu kan. Jangan lupa nih itu. Jangan lupa, jangan sampai jadi batu nanti. Jangan
Karena kak juga bangga dan melihat wah orang tua sesupport itu luar biasa lah. Jadi harus stay low juga harus ingat toh. Jangan lupa Kakak Christine toh. Enggak. Lupa Kakak Christine terus no kan? Berarti nggak lupa, bagus lah begitu. Saya dikira sama-sama muka. Oh iya. Terus. Oke, jadi prestasi dari Eca kan sebanyak sekali. Yang mana yang paling berkesan? Prestasi sih kayak lomba begini sih kak, lomba kayak FLS 2N Bangun Sulawesi Utara itu kayak suatu kebanggaan sendiri karena Tuh lalu di mana? Sorry. yang tahun 2018 di Bangka Belitung. Oh, jadi mewakili Sulut ada Pigi Bangka Belitung. Ya. Sekarang lewat online ya? Dari Nah, nggak apa-apa. tidak bisa. Tapi kan membawa nama Sulut. Lanjut. Kalau pertama kali waktu SMP sih kayak bangga no, kayak lihat teman-teman lain semua pengen lomba, pengen sama-sama mau kayak berkontribusi di situ. Tapi mungkin kalau mau bilang kan, iya belum ada kesempatan for mau sama-sama pergi ke sana. Dan puji Tuhan terpilih di antara teman-teman dan provinsi. Itu kayak satu bangga kayak karena ada persaingan. Kalau mau bilang yang tidak gampang, tidak segampang yang orang pikir. Biar cuma di provinsi itu udah persaingannya bagus, apalagi sekolah-sekolah yang berkualitas perwakilan itu kan yang tidak sembarangan tuh tentunya. Nah pas lomba di situ pas berpikir kita boleh ndak, puji Tuhan kasih kesempatan waktu Sulawesi Utara ke sana dan bertemu lagi dengan teman-teman yang luar biasa lagi di sana. DB kompetitors Indonesia ya. Wah. Memang. Itu sih yang bikin kayak Banyak sekali pengalaman ya. Itu yang paling berkesan. Iya berkesan sih karena baru dapat bukan cuma dengan teman-teman yang di provinsi tapi nasional juga. Banyak yang suara gagal, Oh, banyak yang pasti. muka gagal. Oke, ada cerita lain gitu. Nah, kalau Ansi gimana? Aduh. Banyak sekali prestasi, mana yang paling berkesan? Yang pasti sih kalau sama Deca bukan karena orang zaman dulu belum ada yang namanya FLS 2N. Jadi paling kebanyakan cuma lomba di kota-kota. Justru sebenarnya dulu waktu zaman SMA lebih banyak ikut lomba mata pelajaran ketimbang vokal solo sih kak. Jangan gores. Lomba pelajaran. Dulu pernah sempat ini di luar ya di luar menyanyi dulu sempat bawa kota Bitung ke provinsi ikut Olimpiade Biologi karena juara 1. Wow. Jadi sebenarnya kalau untuk pengalaman bernyanyi lomba-lomba agak jarang kalau zaman-zaman SMA dulu. Tapi waktu pas kuliah, puji Tuhan di satu kesempatan di waktu kalau nggak salah 2012 itu dikasih kesempatan untuk bawa nama kampus menyanyi di daerah Sulawesi Tenggara. Satu-satunya bawa nama kampus Sulawesi Tenggara. Iya. Kendari ya. Kendari itu ada perkumpulan Pes Parawi ya kalau nggak salah Pes Parawi Gerejawi ya kalau iya Pes Parawi Gereja apa Pes Parawi mahasiswa dan waktu itu dipanggil rektor untuk ke sana dan itu pengalaman yang luar biasa sekali apalagi bahwa semua yang orang punya itu kan cuma dari Tuhan gitu. Oke. Jadi berikanlah yang terbaik buat Tuhan nanti Tuhan juga bakal kasih yang terbaik. Mungkin kalau dari pengalaman itu sih kak karena di tahun itu banyak yang terjadi yang bikin kita ternyata yang jago menyanyi ya cuma kita. Ternyata di atas kita masih ada lagi begitulah. Langit masih ada ya makanya dari situ kita belajar. Kita sering bilang ke Eca torang suara gagah di dunia ini bukan cuma torang gitu kan. Tapi orang harus tetap terus bersyukur dan kemudian tetap terus asah begitu ya. Maksudnya artinya untuk orang tidak punya alasan untuk tinggi hati sebenarnya. Orang tidak punya alasan untuk itu. Tapi orang harus tampilkan sendiri juga orang kayak orang identitas diri atau enggak kayak orang ciri khas tersendiri untuk bernyanyi. Orang harus temukan yang orang lain punya itu justru tidak sama dengan orang seperti itu. Otentik ya. Ya, karena kita belajar pas waktu di Kendari itu, Kak. Jadi berkesan itu tak tanam memang. Iya, sangat. Dan apalagi kalau mau dengar DP
cerita sebelumnya kan Kak sempat bilang. Tapi puji Tuhan ya itu sih maksudnya hal yang paling besar yang kita temukan dengan satu pengalaman yang baru, ketemu seluruh Indonesia di sana dan kita lihat penyanyi itu bukan cuma vokal solo, ada core, ada vokal grup di sana dan lain-lain. Dan lebih gila sih Kak, maksudnya kayak yang selama ini yang kita lihat di TV-TV, ajang-ajang pencarian bakat di TV itu dong kebanyakan vokal solo dengan tekniknya seperti ini dan seperti itu. Tahu-taunya pas di sana, wow, ternyata lebih luar biasa. Setelah mengalami langsung. Ya, betul. Seperti itu. Iya Kak, waktu dulu kenal Pak Kristin ini Kak Pemulu semua babusan. Karena selalu bilang, Kristin, Iko ini Indonesian Idol, Iko ini apa, Got Talent apalah segala macam. Tapi orang ini ternyata punya pandangan sendiri dan bersyukur ternyata walaupun nggak Iko begitu, tapi tetap biar apa ya dong istilah, biar mau lempar di mana mutiara tetap mutiara. Zik, jadi mutiara nih ini. Tetap percaya, gitu ya. Jadi balik di Kak Kristin pesan tadi, ternyata waktu di Kendari menemukan pengalaman dan akhirnya mesti cari karakter sendiri otentik dan apalagi balik lagi sih ke sebuah tulisan yang mana orang mesti dapat talenta 5 mesti jadi 10. Ya betul. Ternyata ini boleh kok memang Tuhan suka kasih kepercayaan orang mesti kembangkan dan kasih kembangkan yang boleh tipis-tipis, memang mesti harus totalitas full ya. Sampai akhirnya orang di pencapaian yang Tuhan mau. Besok hari Minggu ya. Masa gereja kesaksian. Luar biasa ya. Wah, terus bagaimana ini langsung Jun, penilaian Kak Kristin tentang Echa? Kita mau sejarah lagi, orang pertemuan pertama terlalu panjang. Tapi kita mengikuti betul Echa perkembangan dari dia masih ninong sekali dan kita pun mengikuti betul DP perubahan suara karena dari dia anak ke remaja dan ini nggak tahu lagi masih akan ada beberapa perubahan suara lagi. Masih mau berubah. Syukurnya, senangnya Echa tuh nggak pernah berhenti untuk bernyanyi. Jadi kayak pas kemarin kita memutuskan untuk rehat dari Riddle's Home karena punya tanggung jawab yang baru dan harus terpisah dengan Echa. Kita sering lihat Echa meskipun tidak secara langsung tapi kayak dia nyanyi ada gitu kan. Dan kemudian ketika ikut lomba selalu jaga hubungi dan kak mau latihan dan sampai pada titik ini pun kita punya satu kebanggaan tersendiri. Echa tuh nggak pernah nyerah. Ya, Echa nggak pernah nyerah. Terus kayak meskipun sebenarnya kalau kita lihat dari segi DP kualitas suara itu sebenarnya beda-beda tipis itu orang dua. Jadi kadang kalau ada pas Echa nyanyi terus ada teman yang bilang Jipa DP suara sama lagi. Ya beberapa teman bilang begitu dan kayak dorong bilang, duh senyak ragukan sih nih adik suara ya seperti itu. Tapi sekalipun sebenarnya dia tahu di pencapaian yang sedemikian, dia tidak pernah lupa untuk kak, tunggu latihan dan itu dihubungi oleh DP Mama sih, memang manajer terbaik. Kak itu mau latihan. Sebenarnya kita sempat bilang, Cak sebenarnya boleh sih, artinya Echa kemampuan yang sekarang seharusnya tidak perlu lagi dan kak mau ini mau dan itu karena kak rasa sebenarnya ada hal yang perlu kak perbaiki lebih lagi gitu. Tapi itulah maksudnya kayak dia jadi, tetap belajar terus. Dari singkat kata Echa tidak menyerah. Iya, menyerah. Orang yang terus dia kayak produktif begitu loh kak. Padahal orang sudah latihan vokal dan ini, tapi dia tetap ada nyanyi. Selain di gereja dia suka bikin video di PKK dan lain-lain. Dan kita lihat ini anak ini suka belajar di YouTube kayak kalau ada improve baru dia suka terapkan. Jadi itu keren sekali sih kayak orang nggak akan pernah menemukan belum. Kayak
guru itu cuma memfasilitasi sebenarnya, yang membuat kita bisa itu sebenarnya Tuhan diri sendiri. Oke. Seperti itu. Dan kita juga pengalaman secara pribadi Kak, kita nggak pernah latih vokal dan lain-lain sebagainya, tapi kita belajar pas kita dengar di YouTube, improve ini gagal Kang, coba kita mau ekstra terapkan. Nah seperti itu. Jadi sebenarnya kalau di luar sana ada yang kayak terkendala nggak punya uang untuk melatih vokal, bisa saja buka YouTube. Sekarang kan zaman sudah terbuka. Dengar Jono tuh misalnya improve-nya si ini, dan coba-coba terapkan tiap hari. Pas biasanya kalau orang mau mandi kan biasanya paling banyak lagu tuh zamannya gitu. Coba diterapkan karena kita pengalaman pribadi. Kamu sudah nggak suka menyanyi di kamar mandi? Ya Mark Christine sudah dengar kamu nyanyi. Oh iya dulu. Seperti bikin itu. jingle, bayangkan. Oke. Sampai pernah ada kelas vokal Kang lalu Kak tanya bagaimana tuh suara gue. Tapi itulah sih Kak, keren juga sih, artinya Kak Ridel sekalipun capsek dia paham sih, artinya dia ada bagian yang dia lemah, dia mau belajar ya seperti itu. Jangan orang merasa orang so tahu semua, sudah perlu. Yes. No. Belajar terus. Ya, long life education kan, asik. Belajar terus. Tulisin long life education. Oke, Eca, nilai Kak Christine. Aduh. Fair. Kalau dari kita sih, kalau Kak Itin kayak dari dulu memang sama-sama kita. Dari kita pertama istirahat. Kalau Kak Itin dari kita sih kayaknya nggak pernah bosan-bosan mesti ajar ke kita, mau tentang DP lagu susah apapun itu, yang kadang Kak Itin yang tahu DP lagu gimana, Kak Itin berusaha mau belajar mesti ajar ke kita. Baru lagi kalau Kak Itin itu gimana ya, biar so sibuk, biar so kerja sejauh-jauh, biar dari batu putih, biar kalau so panggil Kak Itin latihan dah Batam jauh-jauh, Nggak panas kan? jauh-jauh Pakai nangis kan? Jadi inti kalau dapat guru mau sama Kak Itin itu susah sebenarnya, Bodoh. yang mau bertahan dari dulu. Jadi kalau Kak Christine lihat Eca nggak menyerah, kalau Eca lihat Kak Christine nggak bosan-bosan ya. Nggak pasti udah saya aja. Satu lagi Kak sih, Oke. kayak Eca ini kita suka kasih challenge kan, karena kita tahu gitu kayak dia kemampuan sampai di sini. Nah, Semua karena- guru tahu. Iya, makanya kadang sekalipun dia menggerutu Kak sudah sampai, tapi kita terlalu percaya pada DP kemampuan kan, kita pernah lihat DP pencapaian itu sampai di sini, dan dia buktikan itu begitu ya Kak tuh. Ya, Iman, dasar dari segala sesuatu. Oke, nah, banyak sekali kompetisi kita sebenarnya karena selama tahunnya baku dapat. So berapa lamanya kemarin? Aduh, dari SMP toh. Kita sekarang SMA kelas 2. Lama. Betul. Kangen ya Mbak Erhan? Sangat kangen sih tempat. Jadi Sekarang pemasalah. so berubah terus di upgrade. Iya. Ini coba gimana ini? Beda. DP suasana masih sama tapi ya. Masih sama. So datang kok suklar kan. Masih sama. Pokoknya berikut pasien-pasien dong kalau ada waktu dong. Datang pasien sini Bali ya dong. Bakukis. Itu tanya-tanya ke Ridel sehat lagi dong. Nah, tapi dua orang ini memang seorang selalu keep in touch, dong. Ya. Selalu baku tanya baku dapat di mana, selalu baku dapat sih. Iya. Biar lianya mau baku dapat atau baku dapat. Baru-baru baku dapat yang Eca, huh? Di Daba bikin rambut. Iya, persiapan. Dan bikin lomba gitu ini. Tuh, baru Christine, tuh, coba aku lewat yang foto. Jadi tetaplah berhubungan baik tuh orang teman-teman dengan orang tua juga. Dan kalau Kak sih berpikir orang semua ya harus tetap terus upgrade orang diri sebisanya dan semaksimal yang orang mampu toh. Kalau memang tong sudah mampu ya sudah berarti. Maka kalau selagi tong masih mampu ya orang bagi terus begitu.
Karena kak juga sih begitu, maksudnya bukan masalah nggak pernah puas ya. Nah kak selalu berpikir ya itu tadi, oh kita masih boleh ini, ayo. Tapi dengan motivasi yang benar. Karena motivasi itu harus dijaga. Betul. Kalau orang mau motivasi buat show off, for apa kan? Cuma for mau setujuin teman-teman. Nah, orang minta motivasi harus benar. Bahwa orang belajar dan belajar itu orang kembalikan untuk Pintar. Bagaimana masih pelayanan? Masih dong kak. Masih. Eca? Kak Jeli main bass ini. Yes. Iya, kebetulan. Renang boleh kan? Iya benar. Kan Pantai so tinggi sekali. Iya, so lewat kita. main lah. Sedikit sama lewat kak tinggi gitu. Masa? Amin. Iya, ini lagi. Jangan tinggi sekali. 180. Apa katanya? Kalau pesan-pesan buat Eca teman-teman yang atau adik-adik yang mau belajar bagaimana, terus juga nanti baku ganti dengan Kak Christine pesan-pesan buat yang ingin jadi seperti Kak Christine, mengajar sebagai guru dan sebagainya. Kalau dari Eca, for teman-teman di luar sana itu jangan pernah puas-puas for mau belajar, jangan pernah bosan-bosan for mencari tahu hal yang baru, karena hari ini pelajaran hari ini pasti besok itu pasti akan berubah lagi. Jadi orang yang boleh kayak ketinggalan zaman, apalagi sekarang dunia teknologi lebih canggih, orang harus pergunakan itu sedemikian rupa supaya orang jangan ketinggalan zaman dengan orang belajar terus, jangan pernah puas, jangan karena hari ini so menang atau hari ini so rasa oh kita so bagus jadi pas besok boleh jawab stuck jadi situ terus, jangan. Jadi for teman-teman semua jangan pernah bosan-bosan belajar, jangan pernah bosan-bosan coba terus apa yang mau pengen, apa yang mau suka, kembangkan itu, karena hari ini itu dari waktu ya cuma hari ini, yang gak akan terulang lagi, gak akan kembali lagi. Jadi kalau ada hari ini waktu, pergunakan untuk belajar. So, luar biasa Eca sekali. ini. Tuh masih kecil ya. Aduh, bijak sekali ya, luar biasa. Oke, semoga memotivasi Yes. teman-teman lain. Kak Christine, Kalau dari kita sih buat yang sampai sekarang masih bertanya-tanya kita ini sampai kelebihan apa gitu kan. Kadang dengar orang jago menyanyi kita suka. Nah, orang yang gak akan pernah tahu sebelum orang cari sendiri. Kayak kita percaya setiap orang yang Tuhan jadikan di dunia ini tuh punya satu kelebihan. Kalaupun orang nggak bernyanyi ya orang bisa jadi pemain musik kan. Kalau orang nggak bisa main musik orang bisa jadi apa saja. Yang penting segala sesuatu ya orang gali dalam orang diri sendiri kan. Bukan orang lain yang akan gali tapi orang sendiri. Kemudian untuk yang punya talenta khususnya di bidang menyanyi ya orang rentan ya. Kalau misalnya musisi itu entah dia penyanyi entah itu dia pemain musik tuh paling rentan dengan pujian dan paling rentan juga dengan kesombongan kan. Nah itu hal langsung yang bilang langsung. Jangan kadang takut. ya kadang ketika orang puji aduh piga sekali DP suara. Nah kita juga pengalaman sendiri, aduh iyo kasihan karena Tuhan, tapi kadang di dalam orang dasar hati Lain. lain. Mulut Tuhan, ya seperti itu. Dan untuk mau apa ya, kayak mulut dengan hati itu mau jadi satu itu agak butuh proses yang begitu panjang, karena yang namanya manusia siapa yang tidak mau dipuji ya kan. Tapi bukan berarti orang harus tenggelam lagi dengan pujian orang, karena satu hal yang mesti ditanamkan, semua yang orang punya itu cuma titipan gitu. Jadi sebagaimana itu hanya titipan, orang harus mengembalikan itu kepada yang punya. Itu saja sih. Luar biasa ini dua orang, luar biasa. Makin lama makin mirip ya. Kata-kata bijak. Sebenarnya kan nggak percaya aja sih ini. Maksudnya bagus sekali begitu. So tulis di rumah kan. Baru bilang tadi sih kak panggil podcast baru bilang tadi loh. Oh, iya. Jadi itu memang murni dari dasar hati. Masih
siap tempur tuh, tahu tuh Yes, Kak model. yes, yes. Sebentar sekarang. Ya, nah itu kebetulan ada waktu. Iya, Tuh. iya, iya. Oke, jadi singkat kata, semoga orang bercerita-bercerita yang santai ini kita yakin banyak sekali yang bisa diambil dan jadi bahan perenungan, sadar perenungan. Iya, supaya Iya, ternyata betul. ternyata Kak Christine begini kan, ternyata Eca udah lewat fase ini kan, ternyata Kak Lilo deh begini kan. Nah, Semua berproses. boleh memahami proses itu dan kalau di tahap itu sedang di tahap itu jangan sampai menyerah. Yes. Masih banyak step berikut yang sedang menanti Anda. Asli. Pokoknya jangan berhenti, toh. Dan maju terus semua. Kak Christine, terima Oke, kasih thank you, Kak. so menyempatkan waktu datang dari kesibukan beranak didik. Oh, hari-hari mengajar. Dan Eca, apapun hasilnya, Kak yakin Mas berikan yang terbaik dan bukan hasil kok, tapi proses. Proses, betul sekali. Masih banyak lagi berikut, dah. Yes. Semangatnya terus, jangan sampai cepat puas, jangan cepat sombong, Yes. stay low, santai, orang puji santai, nggak usah baper. Nah, karena masih panjang konteks ini. No? Sampai jumpa di PPKM berikut dengan bintang tamu yang berbeda dan cerita-cerita yang berbeda. Kalau mau hubungi Kak Christine ada di mana? Instagram? Ada di Instagram @makarmas1612. Kalau ada di sini, Ya. sadar. Facebook Christina Telia Makarmas. Eca cari di mana? Kalau di Teresa Lefteo. Teresa Lefteo. Oh, ada di sini. Nah, ini ada kemana nih Ibu? Ini ada Eca P Mama Ini yang manajer. selalu support luar biasa. Keren. Maju terus, oh, sukses buat anak tersayang. Iya. Salam buat Gabriel, Bapak, semua sehat-sehat selalu. Oke, dan orang dengarkan dari Your love is powerful. This Yama, your love is mighty. The earth will shake your grace abound us. You're more than enough for me. Oh. Jesus, you're able to bring every chain to life in your hands. You're in control, grace overflows tonight. You're more than enough for me. God bless you.